Alhamdulillahi ala nikmatil islami wa hiya a'dhamun ni'am. Al-mun'imi bitafadduli wal hakimi bil adli wal mausubi bil karam. Al-muta'ali anil intiqali wal irtihali waz zawali wal adam. Alladzi la yusabu bi jinsin fala yahwi ilmuhu lahu wala qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli halim wujudi wa adam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun khalqal khalqa wa qaddara rizqa wa qasam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya lahu min nabiyyin ba'asahu Allahu ila kafatil khalqi nabiyyan fa'andara wa basyara wa khawwafal ahzaba wa hajam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bidawamil fadli wal karam wa sallama tasliman katsira ayyuhan nasu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, puji dan syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebahagian yang diwajibkannya kepada kita dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Satu harapan, mudah-mudahan ibadah yang sudah, yang sedang dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat riding salam semoga selamanya terlimpah curah kepada baginda yang mulia Habib tercinta Nabi Yana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang mengaku hingga diakui umat oleh beliau, kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebesaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia baik atau jahatnya merupakan pencerminan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat kebajikan yang tidak ada putus-putusnya kepada sesama dalam bentuk pengorbanan harta benda, berderma dan bersedekah kepada siapapun. Islam ditegakkan bukan dengan dasar kekikiran dan menahan harta benda. Oleh karena itu Islam menasihatkan kepada setiap muslim agar menyambut dorongan berderma dari segi-segi kebajikan yang tidak putus-putusnya, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Itulah sendi ajaran Islam yang didasarkan pada pengorbanan, membelanjakan sebagian harta yang dimilikinya untuk berderma dan bersedekah sebagai perwujudan tanda syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalakum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falakum ajrukum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walakum yahzanun. Orang-orang yang menapakkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Setiap muslim hendaknya berhemat dalam mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kepentingan hidupnya agar harta tidak habis begitu saja, sebab ia berkewajiban mengajak orang lain dalam menikmati dan memanfaatkan harta yang telah Allah karuniakan kepadanya. Kekayaan hendaknya kita gunakan untuk membantu kepentingan umum, menolong fakir miskin, dan ikut meringankan penderitaan orang-orang yang susah dan tidak mampu.
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibn Adam in kana innaka in tubdilul fadda khairul laka wa in tumsiku syarrul laka wala tulami alaka papi wabda biman ta'ul al yadul ulya khairu min yadis sufla." Wahai anak Adam, kalau engkau mendermakan kelebihanmu itu lebih baik bagimu, dan apabila engkau tahan saja itu berbahaya bagimu, dan engkau tidak tercela atas kesederhanaan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan tangan yang di atas atau yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang menerima. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah melarang memboroskan harta dan memerintahkan agar memberikan harta kepada kaum kerabat dan fakir miskin, karena orang yang mubadir atau tidak mengeluarkan yang berguna adalah perusak yang bodoh, tidak punya perhitungan menyanyikan harta pada keinginan nafsu tertentu. Bagaimana orang-orang yang semacam ini bisa membayarkan hak yang telah menjadi kewajibannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabdas sabil wa la tubaddiru tabdira innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura." Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya. Saudara kaum muslimin, salat sidang Jumat yang berbahagia, demikian perintah Allah di dalam Al-Quran. Tetapi bagi seorang muslim yang tidak mampu menolong dan membantu dengan hartanya kepada sesamanya karena ketiadaannya Allah, memberikan petunjuk agar berbuat baik dan bersedekah, ucapan dan perkataan-perkataan yang pantas dan menyenangkan bagi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 28, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma tu'ridun anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura." Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Ajakan Islam untuk bermurah hati dan berbuat cukup banyak diterangkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Demikian pula larangan-larangan berlaku kikir, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wala jakhilun sakhiyun ahabu ilallahi ta'ala min abidin bakhil." Orang yang bermurah hati dekat dengan Allah, dekat kepada manusia dan dekat kepada surga, dan orang yang bermurah hati jauh daripada siksa api neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, juga jauh dari surga dan dekat kepada siksa api neraka. Orang jahil atau orang yang bodoh yang bersifat pemurah lebih disukai Allah dibanding ahli ibadah tetapi kikir di dalam hidupnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tetapi tidak ada peraturan di dunia yang mengatur manusia tidak perlu bantu-membantu dengan sesamanya, bahkan untuk menjamin ketenangan, keamanan, kesejahteraan perlu adanya kerjasama yang menguntungkan orang kuat dengan orang yang lemah, orang kaya dengan orang yang miskin, penguasa dan rakyat, selama watak masyarakat masih memerlukan adanya kekuatan timbal balik yang menyeluruh. Seandainya manusia bersifat individual dalam hidupnya, memutuskan hubungan dalam pergaulan bermasyarakat, tidak mau tahu urusan orang lain kecuali urusan dan kebutuhan dalam jiwa dan hatinya, yang mendorong keinginan untuk menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan orang lain hidup menderita dan terlantar, sikap demikian itu adalah tidak dianggap efektif karena akan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah menjadikan manusia menjadi beberapa golongan yang dicampur baurkan menjadi satu dengan keadaan dan tingkah laku yang berbeda-beda. Hanya merupakan ujian berat bagi manusia untuk menyaring iman mereka. Dengan itu pula lah Allah memberitahukan melalui anugerahnya sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la yaquna ta'am wa yamsuna fil aswaq wa janna ba'dukum li ba'di fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar, dan adalah Tuhanmu maha melihat. Suatu bangsa tidak akan sukses dalam perjuangan dan pada hubungan yang erat antara pemerintah dan rakyatnya, dan antara warga dengan masing-masing warga. Jika hubungan demikian telah terjalin erat, maka tidak ada si miskin menderita kelaparan dan si kaya menimbun harta dan menumpuk harta kekayaan. Dalam hubungan Islam cukup erat, memiliki syariat yang kukuh untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, dengan memberikan spirit kepada jiwa agar suka berbuat kebaikan, senang berkorban, dan memberi pertolongan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dari dorongan semangat itu membuahkan murah hati yang bukan saja dapat dinikmati oleh kaum lemah, tetapi juga akan menimbulkan dan memantulkan terjaminnya keamanan, kesejahteraan, dan ketenangan serta ketentraman bagi si pemberi itu sendiri. Mereka jauh dan terhindar akibat daripada dendam dan iri dengki. Dengan demikian, karunia yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai bentuk titipan yang harus kita kembalikan dalam satu tujuan, menjunjung tinggi agama Allah. Sebab tujuan manusia pada dasarnya bukan sebatas untuk mencari kehidupan dunia, tapi hakikat yang sesungguhnya mencari kehidupan akhirat yang nanti kita akan hidup pada kehidupan yang kekal dan abadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna may yabkhalu ala nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi muayyidis sabirina bi ajiji nasrih wa muyassiris syakirina lihamidis syukrih wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'ama li asli li an'ama ma an'ama li aslama wa aslama li amrihi fi ma hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad dukur salatan daimatan bila fana'i wala putur wa sallama tasliman kasira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qailin karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fat alaihim wa da'i adyanihim wa ahrij min daiki sujuni la si'ati autanihim wa la tajalhum fitnatan lidzalimin wa najihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.